Saya cari dulu apanya nih, Apa tuh? modusnya. Saya ketemukan modus di Pramuka. Oh, fakta-fakta lapangannya Fakta-fakta di dulu. Pramuka sebelum Abang terbakar. nemu. Nemu. Di sini saya cerita penelitian saya sejak 2022. Ya, saya nemu itu cara modus-modusnya. Saya juga nemukan modus-modus kampus-kampus juga jual ijazah asli tapi tidak sah prosesnya. Oh, berawal dari ini ya, temuan-temuan adanya pembuatan ijazah-ijazah Iya. ilegal lah istilahnya. Iya. Nah, itulah yang kita uji. Dari sinilah yang saya uji ternyata besar kemungkinan juga modus Pramuka ada di sini. Ditanya si pelaku pasar Pramuka ini, bagaimana modus kalian membuat ijazah? Dia bilang, kami tidak perlu asli. Loh, gimana tanpa perlu asli? Ambil fotokopi dari ijazah yang asli. Habis hasil fotokopi ini tempel foto baru orang yang mau ditiru. Namanya dirubah sesuai dengan foto. Ya, dan identitas mengikuti sesuai dengan orangnya. Difoto lagi ulang, fotokopi ulang. Fotokopinya ini dibawa ke kampus. Di kampus kasih amplop. Langsung dileges. Legalisir. Nah, inilah yang dipakai mendaftar. Tapi yang aku lihat di sini ada juga bahwa Mas Munatua juga menyoroti soal kelemahan sistem pemilu barang verifikasi tanpa autentifikasi. Katanya juga di sini bisa menjadi celah administratif. Itu gimana maksudnya? Emang ini dipakai sering itu? Sering terjadi tiap Sering terjadi itu pemilu kayak gitu atau gimana Mas Munatua? Selalu ada aja. Faktanya kayaknya semua prakteknya begitu. Faktanya. Cuman saya ini ya, kita harus fair bahwa presiden lain juga mengalami hal yang sama. Cuman sayangnya saya ini mengacu kepada Undang-Undang Kearsipan nomor 43 tahun 2009. PP-nya sendiri itu muncul tahun 2012. PKPU-nya muncul tahun 2013. Artinya hanya pejabat yang 2013 inilah yang bisa disangkakan. Sebelumnya itu presiden-presiden lain, pejabat-pejabat lain di bawah itu nggak punya kewajiban untuk mengautentikasi. Kenapa? Karena memang belum ada PKPU-nya, belum ada jumlah ini jenisnya. karena udah ada aturannya. Belum ada aturan. Kalau undang-undangnya sudah ada, tapi ke bawah-bawahnya belum. Agak lama dia. Bayangkanlah tadi ya, undang-undangnya 2009, PP-nya 2012, PKPU-nya 2013, peraturan KPU-nya. Jadi abang secara nggak langsung bilang bahwa politisi atau siapapun lah yang berkepentingan di pemilu itu hanya fokus pada faktor non teknisnya, sedangkan pemberkasannya masih acak-acakan. Menurut abang seperti itu? Administrasinya masih. Tapi to be honest ya. Oke. Jadi saya membuat ini tahapannya ada. Saya buat dulu hipotesis. Nah, hipotesis ini nggak boleh sembarangan. Ini harus ada berdasarkan yang common terjadi. Saya cari dulu apanya nih, Apa tuh? modusnya. Saya ketemukan modus di Pramuka. Oh, fakta-fakta lapangannya Fakta-fakta dulu. di Pramuka sebelum terbakar. Abang Nemu. Di sini saya cerita penelitian saya sejak 2022. Ya, saya nemu itu cara modus-modusnya. Saya juga nemukan modus-modus kampus-kampus juga jual ijazah asli tapi tidak sah prosesnya. Oh, berawal dari ini ya, temuan-temuan adanya pembuatan ijazah-ijazah ilegal lah istilahnya. Iya. Nah, itulah yang kita uji. Dari sinilah yang saya uji ternyata besar kemungkinan juga modus Pramuka ada di sini, menurut saya. Oh, di kasus ini? Iya, kenapa? Disebut di situ. Saya ketemulah namanya modusnya ini di acara TV sebelah tahun 2017. Di mana di situ ada hadir Menteri Pendidikan saat itu M. Nasir, ex komisioner KPU Igede Putu Arte, dan narasumbernya sebut saja Iwan katanya namanya, selaku pelaku pasar Pramuka. Ditanya si pelaku pasar Pramuka ini, bagaimana modus kalian membuat ijazah? Dia bilang, kami tidak perlu asli. Loh, gimana tanpa perlu asli? Ambil fotokopi dari ijazah yang asli. Habis hasil fotokopi ini tempel foto baru orang yang mau ditiru. Namanya dirubah sesuai dengan foto. Ya, dan identitas mengikuti sesuai dengan orangnya. Difoto lagi ulang, fotokopi ulang. Fotokopinya ini dibawa ke kampus. Di kampus kasih amplop.
langsung dileges, legalisir. Nah inilah yang dipakai mendaftar. Yang bentuknya fotokopian itu ya? Itu saksikan, ada di sini ceritakan. Ada linknya juga. Itu acaranya di TV sebelah tahun 2017. Waduh. Prosesnya sesimpel itu ternyata ya. Berapa bikin kayak gitu? Tidak boleh ditiru. Nah, tapi lebih unik lagi sih ini pertanyaan lagi. Tadi kan pertanyaan si M. Nasir. Sekarang komisionernya bertanya. Loh, kami kan melakukan verifikasi, klarifikasi. Kami pakai trik lagi katanya. Gimana? Begitu mau klarifikasi orang KPU-nya, ya kan? Dia katanya, oke, petugas verifikatornya diinapkan di hotel dekat-dekat kampusnya, sekolahnya. Akhirnya mereka tidak, kalau dikasih hotel udah tau lah, dipenuhi lah maunya kan? Ya. Nah, akhirnya mereka tidak melakukan verifikasi, klarifikasi. Oh, dibikin santai. Dibikin santai. Waduh. Makanya saya bilang tadi, kan nyambung dengan kejadian yang saya bilang itu. Ya kan? Akhirnya itu jadi hipotesis abang di buku ini. Itulah yang saya uji, itulah yang kalau di dalam penelitian ekonometri ya, kita bikin model. Model ini kita uji. Ternyata model ini matching dengan yang saya teliti. Maaf kata dengan ijazah beliau matching. Iya, kualitatif ya. Kualitatif. Model ini kita uji, ya kan? Ternyata benar tadi kan, tidak ada tanggal, legalisir tidak beres kan. Sampai sekarang UGM tidak pernah mengakui itu legalisir dia. Hah? Lah, Tidak pernah mengakui, Bang? tidak pernah mengakui itu legalisir dia. Makanya kita nanti minta di pengadilan. Bon Jovi minta data itu, tidak ada katanya. Dia tidak menolak mengasih itu. Makanya mereka banding supaya tidak terbuka dokumen itu. Kenapa? Dengan adanya tanggal itu bisa kita cari jejaknya kapan, siapa yang meminta legalisir, apa dasar legalisir. Nah, sesuai dengan aslinya kan ada kalimat di situ. Ya. Pernah nggak UGM ngecek dengan aslinya? Kan seperti itu. Nah, legalisir kan, ini kan nggak ada. Kalau legalisir kan ini Mbak, Ya, fotokopian. fotokopi itu. Yang legalisir tanpa tanggal tadi mana? Iya. mau lihat kepo. Jadi memang di kasusnya Pak Jokowi ini terdapat legalisir ijazah yang Tidak bertanggal. tidak bertanggal dan itu jadi Jadi pengen ngecek legalisir gue ada tanggalnya apa enggak? Oh ini. iya bener. Oh iya. Ini di Coba. halaman 170. 170. Ini yang dimaksud Pak Bonatua tadi nih. Ini ada legalisir memang tapi tidak ada tanggalnya. Apakah memang lupa atau memang stempelnya salah kali? Saya rasa juga lah. Berarti saya ragu kalau mereka lupa. Artinya memang berangkat dari balik ke soal pasar pramuka. Berarti Mas Bonatua melihat adanya model atau modus dari beberapa pihak untuk memasukkan ijazah, lalu Mas Bonatua masuk dengan konteks ijazah Pak Jokowi. Hasilnya apa? Ya mirip seperti modus itu kayak tadi tidak ada berita acara verifikasi karena diinapkan di hotel kan gitu kan. Oke. Tidak dilegalisir dengan benar, tidak ada catatan rekor di dalamnya. Seperti itu.